Jadi sebenarnya jangan ada pola pikir fixed mindset sebenarnya. Bahwa fixed mindset itu kan skill kita atau keahlian kita itu pasti udah ada dari lahir gitu. Bahwa bakat itu bawaan lahir gitu. Tapi pikir bahwa itu growth mindset, bahwa keahlian atau skill kita itu bisa terjadi kalau misalnya kita selalu berusaha sebenarnya. Dan intinya pertama itu growth mindset, bahwa itu semua bukan bakat dari lahir, tapi itu bisa dibentuk. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Podcast ini disponsori oleh Showcase.com. Showcase adalah sebuah jaringan profesional yang dibuat oleh dan untuk developer sebagai tempat untuk berkoneksi, membangun komunitas, dan menemukan peluang baru. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Nah, narasumber kita yang satu ini dengar-dengar kabar katanya pendengar setia nih, sering dengerin podcast Ceritanya Developer, dan sekarang diundang untuk menjadi narasumber. Banyak cerita yang menarik yang bisa kita gali dari sosok yang satu ini. Langsung aja kita sambut Diva Fatan Margono. Halo Diva, atau Fatan ya? Fatan. Halo Mas, boleh panggil Fatan Mas Riza. Boleh panggil Fatan. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Riza. Gimana Mas Riza kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga. Fatan domisili di mana? Di Jakarta Mas Riza. Oh, di Jakarta. Oke. Iya. Kita cerita-cerita sedikit ya. Ini Fatan ini sosok yang buat kita cukup menarik karena yang pertama adalah tidak punya background pemrograman, kemudian SMK-nya pun akuntansi, terus belum kuliah juga, belajarnya otodidak, terus sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan Singapura ya. Saya pengen tahu ceritanya tuh, jalan ceritanya dari awal, gimana ketertarikan ke komputer dan programming? Awalnya sih ini Mas Riza, pas kelas 3 SMP itu udah mulai punya HP Samsung Galaxy Young lah ya. Nah itu di situ akhirnya kayak ngulik-ngulik itu ada namanya ngoprek-ngoprek gitu, ngoprek HP Samsung gitu kan, kayak install custom ROM, TWRP, ngubah-ngubah UI gitu di OS-nya. Yeah. Nah dari situ kayak ini kok keren juga ya, kok bisa begini, orang-orang yang bikin gimana ya caranya gitu. Akhirnya ya udah tuh, wah kayaknya kalau seperti ini, kalau pengen kayak gini harus kuliah, harus masuk ke IT nih, kayaknya seru gitu. Nah dari situ tuh awal ketertarikannya pas 3 SMP. Terus lulus SMP itu baru deh tuh pengennya udah nentuin mau masuk SMK negeri, dan itu yang jurusannya IT. Jadi kan ada 3 pilihan tuh ya, ada tiga pilihan SMK. Pilih tuh semuanya jurusan IT. Nah sayangnya mungkin waktu itu kayak IT itu emang masih, jurusan IT itu kayak masih sedikit ya, hanya SMK unggulan aja tuh yang punya. Akhirnya di situ tuh, wah itu semuanya ketendang, gak masuk sama sekali karena name-nya waktu itu kecil. Oke. Nah akhirnya karena waktunya udah mepet, nggak bisa kayak pakai gelombang kedua, mau nggak mau ya udah masuk ke sekolah swasta dekat rumah yang terjangkau. Nah di situ mau coba usahain mau masuk yang agak relate ke IT gitu dulu. Jadi di situ ada multimedia, ada akuntansi, administrasi perkantoran, sama tata niaga. Kan yang paling related kan multimedia ya. Jadi kayak ada mungkin kayak ngedit video atau apa gitu kan. Nah ternyata di situ tuh sayangnya dia cuma buka 1 kelas dan itu udah full. Gitu. Dari situ ya udah akhirnya masuk ke pilihnya akuntansi aja karena kebetulan ibu sama kakak itu kan akuntansi. Dari situ ya udah. Karena ya udah mungkin kalau misalnya nanti kebingungan, ibu atau kakak bisa ngebantu gitu kalau proses belajar. Karena udah punya background itu. Gitu sih. Itu awalnya masuk akuntansi. Nah, okay. SMK-nya itu sih nggak ngulik sama sekali tentang pemrograman ya Mas Riza ya. Jadi itu kayak komputer biasa. Untungnya punya laptop, cuma ngulik-ngulik kontrol panel, buka-buka network kayak gitu-gitu aja. Yang penting basic, kita ngoperasin komputer tuh bisa deh intinya gitu. Nah lulus SMK itu baru deh tuh, kan aku udah mulai cari kerjaan tuh ya. Akhirnya tanya temen rumah gitu. Temen rumah, lu ada kerjaan nggak buat gue? Kebetulan temanku ini udah kerja juga gitu. Di situ dia nanya, intinya sih dia kayak bilang kayak gini, lu mau kerja apa aja kan gitu. Ya
lu mau belajar nggak? Tapi tempat gue sih nerima buat belajar gitu. Kalau mau nih coba lu lamar aja di sini gitu. Ini perusahaan apaan emang? Udah lu lamar aja, nanti kalau udah dipanggil interview lu tinggal cari tahu di Google, buka websitenya. Oh iya benar-benar. Oke deh kalau gitu. Singkat cerita, masuk interview tuh. Dapat interview, tesnya itu tes komputer tentang Excel juga. Alhamdulillahnya lolos. Nah di situ ditanyain, kamu punya background IT nggak sama interviewernya? Habis itu, kamu tahu PHP nggak? HTML? Waduh, apa itu kan sama sekali nggak tahu. Wah, aku tuh sebenarnya kikuk sama takut juga ngejawab. Waduh, ini gimana nih? Akhirnya jawab, iya bu, saya bukan background IT, saya nggak punya background IT dan saya belum ngerti apa yang tadi ibu sebutkan. Nah gitu. Tapi habis itu dia interviewnya bilang, tapi mau belajar. Wah, di situ kaget tuh. Wah, langsung aja. Mau bu, saya mau belajar kok. Saya juga kiranya hanya untuk background IT aja. Ternyata kalau misalnya ini bisa, saya mau belajar. Nah dari situ itu mulai interview itu masuk deh. Jadi kalau udah lulus interview, itu nanti ada namanya program ODP selama 6 bulan. Nanti di training dari kayak basic pemrograman sampai intinya kalau udah lulus baru bisa jadi karyawan. Kayak gitu sih Mas Riza. Oke. Tapi menarik sekali ya kantornya ya. Walaupun kita belum ada skillnya, tapi mereka tetap menerima, yang penting mau belajar ya. Attitude yang diutamakan ya berarti ya. Betul. Bahkan nih Mas Riza, sebelumnya tuh aku nggak tahu itu perusahaan software house sebenarnya. Jadi pas sebelum interview tuh baru bacanya kilat gitu. Bacanya kilat, habis itu websitenya bahasa Inggris. Nah dari situ kayak wah oke, bahasa Inggris ya udah. Baca cepet-cepet. Pas ditanya sama interviewernya, saya jawab kan, dari yang saya baca ini perusahaan ini ya kayak semacam JNE gitu ya. Terus ditanya lagi sama dia, kamu baca dari mana? Dari website. Coba baca ulang, jangan cepet-cepet gitu. Habis itu dibaca ulang, ternyata ini adalah sebuah perusahaan yang membuat program untuk membuat aplikasi untuk perusahaan X, Y, dan Z gitu. Terus ini perusahaan software buat ini ya, buat bikin program aplikasi gitu. Iya, kamu tertarik? Iya, saya tertarik juga. Sebenarnya saya pengen kayak gini, cuma saya belum tahu istilah pekerjaannya itu namanya programmer dulu gitu. Karena baru tahu di situ. Akhirnya dari situ baru dia lulus, masuk ke interview, lolos interview, mulai kerja gitu. Mulai latihan. Mulai kerja. Kerjanya sebagai? Jadi ODP itu kayak masih serabutan sebenarnya. Jadi kita belajar kayak PHP juga, terus belajar Oracle SQL. Habis itu jadi kayak gimana cara jawab pertanyaan ke customer. Intinya semuanya serabutan tuh. Nah kayak gitu. Oke. Berarti ada bikin aplikasi juga atau enggak? Jadi kayak technical support lebih ke sana atau gimana? Betul, itu lebih ke technical support. Jadi kita yang penting ada bugs, kita bisa kerjain awalnya gitu dulu tuh. Oke. Wah, beruntung sekali ya, termasuk salah satu yang beruntung ya, meskipun di awal milih SMK tapi nggak dapet gitu kan. Tapi begitu kerja malah dikasih ketemu perusahaan yang bisa dibilang batu loncatan yang sangat ini ya. Sangat luar biasa, bisa membantu karena memang sesuai sama cita-cita juga ya. Betul Mas. Beruntung banget alhamdulillahnya itu. Oke, mungkin bisa dilanjut ceritanya dari mulai pekerjaan pertama itu terus sampai sekarang, sampai saat ini. Ya, jadi setelah 6 bulan itu tuh Mas Riza kan udah lulus, udah masuk jadi karyawan. Nah, itu so far so good tuh selama 1 tahun pertama gitu. Nah, habis itu di tahun udah mulai tahun kedua, hampir mau tahun kedua, itu udah kayak ada bisikan gaib lah ya. Wah ini kalau misalnya saya keluar dari sini, kira-kira saya udah bisa disebut programmer belum ya? Kayak gitu. Saya skill saya masih akan diakui nggak ya di luar gitu. Karena setelah ada bisikan kayak gitu, jadi kayak mikir, ternyata gue selama ini ngoding itu hanya ini aplikasi sudah ada dan udah ada contohnya rata-rata gitu kan. Kalau misalnya kita buat fitur, nih kamu tinggal copy nih dari sini, copy dari menu ini, tinggal rubah dikit-dikit. Nah selama itu cuma itu doang. Akhirnya ternyata kayaknya kalau saya ke tempat lain saya masih belum bisa, karena saya pun kalau misalnya disuruh bikin aplikasi dari nol itu saya juga akan ngeblank gitu. Saya akan bingung awalnya dari mana step-stepnya. Nah mulai dari sana akhirnya muncul dah tuh keinginan buat belajar lebih lanjut lagi gitu.
tadinya tuh malah pengen masuk ke kayak lihat-lihat dulu kan ada bootcamp ya namanya Hektif ya. Nah itu pengen masuk cuma ternyata belum bisa lah ya masuk ke sana. Oke. Akhirnya cari beberapa alternatif. Ternyata ada online course nih namanya dari Udemy, dari platform Udemy. Di situ selalu ngeburu online course yang harganya 90 diskon. Iya, harganya 99.000. Oke. Gitu. Course apapun ya udah ambil. Yeah. Nah, dari situ belajar. Akhirnya waktu itu aku pilih bahasanya JavaScript, Mas Rifa. JavaScript. Oke. Karena lebih dinamis ya dan gampang lebih mudah gitu daripada bahasa Java waktu itu. Karena sebelumnya sempat belajar juga Java, tapi karena belum mudeng dengan konsep pemrograman, apalagi ada OOP-nya, berhenti di tengah jalan, kayak ngerasa bego banget. Waduh, ini gue nggak ngerti-ngerti ya. Ini maksudnya apa sih? Ada interface? Ini apa sih? Kenapa pakai new gitu? Apa itu properties kayak gitu. Ya udah, akhirnya masuk belajar JavaScript, beli online course di Udemy, itu JavaScript for beginner intinya. Akhirnya coba belajar rutin tiap hari. Kan kebetulan aku waktu itu di kantor suka nginep. Jadi bangun subuh tuh paginya dipakai buat belajar itu. Sekitar sejam atau 2 jam itu buat belajar JavaScript. Baca-baca juga dari blog-blog yang lain kalau misalnya masih belum ngerti gitu. Dan itu berjalan sekitar 1,5 tahun lah ya. Oke. Itu buat mempelajari konsepnya aja tuh Mas Riza. Buat mempelajari konsepnya aja. Jadi sebenarnya waktu itu kayak belum tahu kan. 6 bulan pertama kita kan diajarin ada variabel, ada function, ada loop, ada if gitu kan. Tapi nggak tahu tuh itu kapan harus dipakai gitu kan, kapan harus dipakai dan pada saat apa yang cocok gitu kan dipakainya. 1,5 tahun itu akhirnya belajar itunya, belajar fundamentalnya dulu. Ya konsep bahasa pemrogramannya dulu ya. Betul. Nah dari situ akhirnya kayaknya ini udah cukup oke nih buat paham konsepnya. Akhirnya kan dari online course itu kan juga ada buat beberapa project ya dari nol gitu kan, kayak bikin aplikasi dari nol, kayak buat budgeting misalnya. Dari situ kayak ternyata yang harus kita buat tuh ini dulu ya, ternyata sebelum itu yang penting kerangkanya dulu ada, selanjutnya tinggal kita integrasiin dengan JavaScript gitu. Dari situ udah makin paham, udah belajar DOM, udah belajar basic JavaScript, udah gitu udah lanjut lagi sempat belajar juga dengan ES6 atau ES6 ya, kayak fitur-fiturnya, ada callback, ada promise, async await, itu belajar juga. Ternyata kayak gini. Lanjut, habis itu mulai deh tuh the next step-nya, belajar React gitu. Dari situ, ternyata React itu seperti ini ya, enak banget gitu makanya. Daripada waktu itu dulu kan pakainya jQuery, masih imperatif ya. Kalau ini, di React ternyata kalau kita ngubah satu variabel, itu tinggal dia udah ngikutin rendernya. Kita nggak perlu kayak ngupdate lagi gitu kayak di jQuery. Seru kalau framework modern kayak gini. Ditambah lagi sama popular job ya dulu kalau buka Stack Overflow atau beberapa situs yang kayak ada pollingnya gitu kan, survei-surveinya, ada React, ada Angular, ada Vue gitu. Akhirnya ya udah lebih mantap belajar lagi beli online course React gitu. Beli online course lagi. Belajarnya dari online course saja semuanya ya? Betul, semuanya dari online course. Menarik. Ya, dari situ React. Dari React belajar lagi nih, ketemu lagi namanya tentang API kan. API, kalau di situ kan kayak React masih belum jelas ya. Kita cuma manggil API, ada JSON. Apa tuh JSON? Akhirnya belajar lagi tuh. Itu JSON apa sih? Kenapa harus pakai JSON gitu loh? Kenapa nggak bisa pakai format yang lain? Gitu ya. Akhirnya, ini API dapatnya dari mana ya? Katanya dari server. Server tuh apa sih? Gitu kan. Gak ngerti juga tuh Mas Riza. Akhirnya udah belajar lagi deh. Beli online course namanya buat Node.js gitu. Buat pelajarin konsep-konsep server. Belajar back-end berarti ya? Iya, belajar back-end. Jadi, ternyata server itu lebih kayak laptop, cuma ada di tempat orang lain, di lokasi lain, tapi kita bisa ngakses di situ. Seperti itu ya. Ya udah. Dari situ belajar, cara nginit database gitu. Kebetulan kan dulu kalau belajar SQL udah ya. Jadi agak relate tuh pas udah lumayan bisa tuh. Belajar seperti ini. Habis itu, bikin REST API itu seperti ini gitu. Caranya autentikasi seperti ini. Akhirnya, habis itu coba buat side project sendiri, berhasil. Nah, itu sekitar kalau udah belajar sama React dan Node.js-nya itu berarti hampir 2 tahun.
Nah, habis itu kebetulan setelah itu dapat kesempatan lagi tuh Mas Riza. Ya. Kesempatan bikin produk dari kantor juga, dari perusahaan juga. Dari kantor yang tadi juga? Iya, jadi dirombak. Oke. Jadi kan waktu itu ada perombakan tim dan waktu itu direkturnya kayak pengen bikin, oke, lu bisa, gue pengen bikin produk seperti ini. Kira-kira lu bisa nggak? Boleh saya coba bu gitu. Terus tech stack-nya gimana? Itu gue serahin ke lu deh. Lu bisa ngomongin sama tim. Enaknya pakai apa? Gitu. Dari situ ya udah coba-coba ngobrol sama tim dan akhirnya oke, kalau gitu kayaknya kalau buat tim yang seperti ini, yang kayak yang lagi di fase ini kita pakainya Vue.js ya buat front end-nya gitu. Alasannya karena ini XYZ gitu kan. Lebih mudah buat beginner gitu. Terus backend-nya gimana? Jangan pakai Laravel lagi. Jangan pakai PHP deh. Ya, jangan pakai code igniter lagi. Kayaknya udah ketinggalan zaman PHP mulu. Oh ya udah, kita pakai Node.js aja ya gitu kan. Diracunin aja tuh. Oh, diracunin. Oke. Iya. Terus gimana? Mau pakai native-nya? Ya jangan lah. Kita kan masih mau butuh cepet. Jangan pakai native, pakai framework. Akhirnya lu coba research ini ya. Express gitu. Habis itu ada Sales.js. Nah, kebetulan aku tuh researchnya namanya Adonis.js. Adonis. Mirip sama Laravel. Iya, ada. Jadi aku bikin aku research 2. Sales.js sama Adonis. Awalnya Sales.js, ini Sales.js seru nih, keren nih. Dia ada migration-nya gitu. Ternyata ada lagi yang lebih keren, lebih lengkap lah ya. Adonis nih. Oh iya. Adonis. Ya udahlah, kayak gitu gas aja kita pakai Adonis gitu. Dari situ udah tuh kita udah mulai buat kerangkanya. Di situ aku udah mulai bisa kayak oh ya, berarti kita bikin loginnya dulu nih gitu. Terus kita bikin autentikasi. Dari view-nya pun juga kita pakai view router, abis itu pakai yang ada root guard-nya gimana. Oke. Dari situ udah kebentuk mulai polanya gitu. Akhirnya dari situ sekitar udah setahunan udah bikin produknya gitu karena kan masih sedikit orangnya. Akhirnya udah mulai kelihatan basic produknya seperti apa. Dan kebetulan itu produknya akuntansi buat accounting. Oh. Gitu. Jadi aku familiar juga ya berarti ya. Jadi aku sedikit ada pengetahuan di sana jadi lebih relate gitu. Betul. Oh ya udah. Jadi lebih gampang mappingnya gitu kan. Berapa lama tuh dihabiskan untuk menyelesaikan proyeknya? Itu 1,5 tahun itu buat 1 tahun ya. Kita jadi 1 tahun itu buat MVP ya, buat MVP-nya. Jadi buat basic accounting. Satu timnya berapa orang tuh? Waktu itu sih masih 2 atau 3. 2 atau 3. Dan ketiga-tiganya sambil belajar gitu ya? Ngerjain sambil belajar gitu ya? Betul. Wow, oke. Mantap, gitu. Mantap. Nah, terus sampai boleh diceritakan singkat juga mulai dari tadi kan ini masih pekerjaan di kantor yang pertama kan? Terus ke kantor berikutnya boleh mungkin diceritakan singkat? Oke. Kalau pekerjaan kantor selanjutnya itu kebetulan di kantor yang pertama ini udah 5 tahun. Tahun 2022 kemarin. Oke. Dan ya, jadi caranya pindah ke kantor selanjutnya itu awalnya sebenarnya ngeliat di Telegram sih, Mas Riza. Yeah. Ngeliat di Telegram ada yang posting job nih tentang company ini. Lowongan ya. Lowongan. Wah, ini dari bulan Januari 2022. Oke, ya udah. Cuma sekedar lewat aja tuh, oke. Lanjut Februari. Oh, ada lagi. Oke deh. Ya udahlah kan belum ada pikiran mau ke sana gitu. Maret ternyata ada lagi. Wah, ini kayaknya mereka butuh banyak kali ya gitu kan. Mungkin butuh banyak atau belum dapat. Oh, dia nyari terus ya perusahaan yang sama posting terus gitu ya. Oh, oke. Ini mah kayaknya banyak ya. Kayaknya lagi butuh banyak ya. Udah coba aja deh gitu. Oke. Itu jobnya tuh role-nya title-nya sih senior front end engineer. Cuma ya udah coba aja nothing tulus ini gitu kan. Oke. Gitu. Akhirnya coba kirim resume-nya, kirim CV-nya. Besoknya kepanggil dapat undangan interview. Awalnya nih Mas Riza kayak ogah-ogahan aja kayak kamu bisa ini enggak ya? Kamu bisa ini enggak ya? Kan dia sebelum ada kayak jadwal interview dia nanya kamu bisa cepet nggak ya join cepet gitu one month notice gitu kan. Abis itu aku bilang wah kayaknya aku bisanya ini deh 3 bulan gitu karena itu habis lebaran. Oke. Gitu kan. Terus dibales
Gak bisa, ya itu mah kelamaan. Kalau gitu kan pakai bahasa Inggris ya. Itu kelamaan. Kalau gitu mendingan jangan deh ya, karena ngabisin waktu sama-sama ngabisin waktu kita juga. Akhirnya coba lobby lagi. Kayaknya saya coba ngomong dulu ya sama bos saya. Kayaknya mungkin besok bisa deh gitu. Mohon diusahakan mau notice gitu kan. Oke. Akhirnya oh yaudah kalau gitu besok ya kita interview gitu. Ya udah interviewnya pakai bahasa Inggris. Dan interview pertama itu saya kayak pengalaman pertama agak canggung juga kan sama bahasa Inggris, mana bahasa Inggrisnya belum jago banget. Jawab seadanya aja. Oke. Suruh ceritain diri kita gimana pakai bahasa Inggris gitu kan. Standar lah ya, standar interview ya. Dan ternyata dari situ itu interview buat ngefilter kayak kita bisa bahasa Inggrisnya atau enggak, lancar atau enggak. Oh, oke. Buat komunikasi sama tim. Habis itu lolos dari sana dapat tes coding online tes coding. Nah, di situ ini menarik nih. Jadi nyoba so-soan, jadi pas dapat tes coding itu kan agak sorean, mau kerjanya langsung malam. Oke. Malam padahal otak itu udah kayak nggak bisa mikir ya kan, kayak ya udahlah. Iya, udah seharian kerja gitu ya. Iya. Akhirnya dicoba. Wah, sebenarnya ada 3 soal tentang array gitu kan, manipulasi array, manipulasi data. Wah gila, ini susah banget. Masalahnya adalah ada 2 soal itu kayak kita nggak ngerti maksudnya itu suruh gimana sebenarnya itu. Maksud pertanyaannya apa gitu ya? Iya, maksud pertanyaannya apa? Walaupun udah ada test case-nya gitu. Wah nggak bisa nih gue nih. Kayaknya gue emang gak cocok dah kayak begini. Kayaknya gue cuma sampai sini aja. Imposter ya, langsung minder ya. Iya, udah gitu, langsung minder. Kayaknya skill gue masih belum cukup. Ya udahlah. Tapi nggak disubmit. Ya udah, oke, lupakan gitu kan. Lupakan. Iya, ternyata seminggu kemudian ditagih. Ternyata ditanyain sama interview sama orangnya. Oke. Kamu ini belum ini ya? Kamu belum submit ya? Langsung aja. Oh iya, emang masih boleh ya? Iya, kamu mau kerjain kapan? Hari ini deh. Mungkin bisa malam ini. Akhirnya coba waktu malam. Itu sekitar jam 6. Jadi masih agak fresh dikit. Oke. Kerjain, coba baca pelan-pelan. Akhirnya, oh ternyata maksudnya ini. Gitu. Kita tahu, oh ternyata maksud dari soal itu ini. Ya udah coba cari. Habis itu kayak ada soal terakhir yang sebenarnya tentang Fibonacci yang kita sama sekali nggak tahu. Coba dicari. Habis tanya teman, Fibonacci apa sih? Itu kayak dari 01 jadi 1 1 2 gitu kan, berurutan kayak gitu. Oh gitu. Ya. Ya udah langsung cari keywordnya gimana. Oh oke. Ya udah kerjain. Ternyata berhasil. Okay. Jadi di situ test case-nya dari 10 mungkin dapat 9 yang berhasil. Ada satu test case yang gagal. Wah, gagal. Ya udahlah, biarin aja lah, submit aja gitu. Submit. Iya, submit. Wah, ternyata lulus besoknya. Besoknya dapat, oh kamu lulus coding testnya nih ya. Kamu besok nanti akan saya jadwalkan dengan user interview gitu. Sama head engineer-nya langsung. Oh, oke. Iya. Habis itu dari sana langsung sama interview dengan head engineer-nya, ternyata live coding. Jadi dia nanyain tentang konsep JavaScript gitu. Oke. Lebih bukan yang basic lagi, tapi lebih ke yang advance-nya ya, kayak coba bikin callback gimana. Oke. Oh gitu. Oke, callback. Habis itu kalau gua coba bikin gimana caranya nge-fetch data dari API ini. Oke, kayak gini. Jangan pakai kan langsung pakai async await ya, dari fetch gitu kan async await. Oh iya, async await. Jangan pakai async await. Iya, jangan pakai async await. Iya, pakai promise. Oke. Oh ya udah, saya coba deh. Oke, cool. Lanjut deh tuh. Oke, cool. Sekarang coba pakai async await. Pakai async await. Oh ya udah, tinggal rubah-rubah gitu kan. Yeah. Oke, bisa. Ternyata ada tes lagi dia nanya tentang TypeScript, basic TypeScript. Kalau misalnya tipenya kayak gini dan ininya kayak gini, kira-kira ini boleh nggak nih katanya? Itu kalau itu saya kayaknya nggak bisa. Karena kenapa? Karena itu objeknya di situ. Karena itu cuma isinya ada itu doang. Karena itu basic TypeScript kan ya. Aku belum bisa juga. Hanya kira-kira belum belajar TypeScript pada saat itu ya. Betul, belum belajar. Cuma ngira-ngira aja. Tapi pakai itu aja, kira-kira aja jawabannya. Betul, kira-kira aja. Nebak ya. Nebak aja. Oke. Oh gitu. Oke. Cool, kata dia gitu. Ternyata benar jawabannya. Ternyata benar. Nah, ternyata benar. Habis itu mulai lagi selanjutnya adalah tentang Vue.js. Vue.js, oke. Ya, suruh bikin komponen kayak gini gimana. Oke,
Saya buatin komponennya. Kamu oke, saya minta komponen ini juga dong. Oke nih, saya buatin nih komponennya. Oke, cool, kayak gitu. Sampai akhirnya ada tes CSS. Tes CSS itu simple, kotak. Kita di posisinya di tengah. Disuruh ketengahin gitu. Iya, disuruh ketengahin. Dan karena gugup nggak bisa. Akhirnya nggak bener-bener ke tengah. Apa yang mereka, iya nggak bener ke tengah, iya. Cuma ketika di resize gitu kayak masih ada yang ke kanan gitu ya. Oh, nggak responsif gitu ya? Nggak responsif lah ya. Gitu. Oke. Nah, dari sana kayak, wah udah ketar-ketir. Wah ini kayaknya udah gagal nih. Masa senior front end bikin begini nggak bisa gitu kan? Oke. Gitu. Ternyata lulus. Iya. Habis itu ternyata ada soal terakhir. Oke deh, kita kita ke next question aja. Kamu pernah nggak gini? Dia nanya gini. Misalnya kita punya aplikasi, tapi kita pengen tahu ada error atau enggak di production, itu gimana? Itu langsung mungkin usernya nge-report kali ke kita. Enggak, mereka enggak nge-report. Tanpa nge-report. Kalau gitu harusnya pas di development kita tambahin test case. No. Ini udah di production, nggak perlu ke development dulu, gitu. Oh gitu. Karena waktu itu sempat baca-baca di Medium kayak tentang block rocket lah ya, tentang block rocket gitu di Medium. Oh, Lock Rocket. Iya, mereka kan juga sering ini ya, kayak ada platform monitoring gitu kan, aplikasi. Iya, error monitoring dia nge-report sendiri kan. Kayak ada, kayaknya waktu itu saya sempat baca, kayaknya ada deh kayak ada platform, saya lupa namanya. Intinya dia pakai, kita bisa pakai platform tersebut buat ngedapetin error. Terus dia nanya, cara kerjanya gimana? Waduh, kan belum pernah nyoba ya. Iya. Ya udah, aku jawab sebisanya. Saya belum pernah nyoba nih. Cuma menurut saya, menurut logika saya, mungkin dia ngebaca dari konsol kali ya. Dia ngebaca dari konsol. Kalau ada konsol error itu bakalan di-report gitu. Ada konsol warning akan di-report. Yeah. Nah, terus kalau misalnya nge-fetch error, kalau lagi nge-fetch XHR itu dan ada error 500, mungkin juga akan di-report. Kan nggak tahu benar atau enggak. Ya, correct. Cool. Okay. That's cool. Gitu. Oh, benar berarti. Ya udah dari situ ternyata udah kelar. Akhirnya udah tuh. Cuma sih udah kayak nggak udah ini aja Mas Riza. Akhirnya dapat offer dari situ ya? Iya. Jadi di situ ya udahlah, ini kayaknya nggak lolos deh tadi gitu. Kayaknya nggak lolos deh. Ya udahlah, lupakan aja. Ternyata besoknya baru dapat info itu. Dapat info. Congratulations, kamu melewati fase interview kedua ini. Habis itu baru dapat offering letternya. Oh, mantap. Berarti sekarang kerjanya di remote ya, kerjanya di Jakarta, tapi perusahaannya Singapura. Perusahaannya bergerak di bidang apa? Dia tuh apa ya? Dia ada software house bukan? Bukan, dia bukan software house. Dia punya produk juga, produk yang dijual juga. Terus dia ada punya e-commerce juga kalau nggak salah. Dia ada e-commerce-nya untuk mobile-nya gitu. Dan itu fokusnya di makanannya, e-commerce-nya. Terus Patan join ke tim apa? Bikin apa? Kebetulan saat ini join ke tim bikin aplikasi internalnya. Oh, oke. Yang pakai teknologinya pakai yang tadi ya, Vue.js gitu. Pakai Vue, terus ada GraphQL juga, itu juga baru. Oke. Terus pakai TypeScript berarti sekarang? Iya, pakai TypeScript, tapi ternyata kurang ini juga ya. Di Vue-nya tersebut kayak TypeScript-nya kurang dimainkan sih gitu. Dia lebih ke backend-nya yang pakai TypeScript yang lebih strict gitu. Oh, lebih banyak TypeScript-nya dipakai di sesi backend-nya ya. Gitu. Oke. Wah, seru sekali ya. Berarti kalau boleh di-highlight nih proses interviewnya. Jadi yang pertama itu sebenarnya dikasih soal main-mainan gitu yang kayak Fibonacci gitu untuk filtering aja ya. Yang pertama dicek bahasa Inggrisnya oke, kemudian dicek bisa ngoding atau enggak, walaupun sebenarnya bisa nyontek kan, kayak Fibonacci itu kan umum ya. Betul. bisa kita lihat di internet gitu kan, jawabannya kan. Terus habis itu baru interview langsung sama engineer-nya atau head of engineer-nya, langsung dites coding interview, tapi coding interview-nya praktikal ya, suruh fetch, terus bikin komponen gitu ya, ngecek error gitu ya. Oke.
Setelah itu baru over gitu ya. Oke, Betul. seru juga. Kalau ini mungkin bisa di-share ya, Fatan. Fatan kan pernah ikutan mentorship ya sama salah satu yang bikin podcast juga ya, podcast sebelah. Itu boleh di-share nggak sih pengalamannya ikutan mentorship itu seperti apa? Kenapa merasa butuh mentoring dan benefitnya apa? Jadi pertama belum pernah sama sekali ngikutin sesi mentoring gitu kan ya. Jadi pertama penasaran juga mentoring itu kayak gimana sih gitu kan? Apa sih yang ngebedain? Terus kebetulan ya udah coba sesi mentoring dengan beliau dan ternyata di situ kayak benefitnya adalah kita bisa dibilang kita diperhatiin progresnya gitu kan. Saat mentoring sesi pertama itu kita ditanya apa tujuan lu apa nih, lo apa yang mau capai gitu kan. Selama mentorship mau sampai mana batas ininya ya, tujuannya apa gitu ya. Betul, lu ikut ini mau apa sih ya. Mau belajar ini mau belajar itu gitu ya. Betul, apa sih yang mau lu tuju gitu. Nah dari situ kan ada aku milih kayak ada milih 4 gitu kan, ada 4 keinginan gitu kan, 4 topik yang ingin dibahas gitu ya. Betul. Tapi ternyata oke, sekarang coba ke satu topik dulu deh. Akhirnya pilih satu topik itu dan terus ditantang. Kalau misalnya lu pengen kayak gini, kira-kira apa yang bisa lu lakuin gitu. Kira-kira minggu depan lu bisa nggak ada progresnya gitu. Apa sih yang bisa lu progres lu gitu. Action plan-nya gitu ya. Action plan-nya kayak gitu. Jadi coba gue pengen lu nanti bikin satu tugas ini dan gue pengen tahu sih kira-kira nanti sampai mana gitu, apa yang bisa lu dapat dari situ. Nah di pertemuan berikutnya baru itu kayak gimana apa aja yang bisa lu dapat dari yang lu lakukan kemarin. Di review gitu ya. Review. Oh ya ini nih agak sulit di sininya gitu kan. Terus apa yang lu lakukan? Ya udah akhirnya coba aja gitu kan. Coba XYZ gitu. Kebetulan sih kemarin ngambilnya tuh tentang personal online presence gitu. Online presence, oke. Tentang ngebuat konten gitu, konten creator gitu. Kebetulan ngambil topiknya itu dulu. Nah dari situ ya udah sekarang kayak gini. Habis itu lu mau gimana? Mau lanjut? Menurut gue sih lu gini ya, kayak gini. Oke mas, gue ada masalah ini kayak gini nih kemarin. Kira-kira gimana? Nah itu nanti mentor kita bakal ngasih tahu dari pengalaman gue nanti kayak gini-gini. Sebenarnya lu nggak perlu musingin yang ini, nggak perlu musingin yang ini. Intinya kita dikasih advice gitu. Enak. Di situ tuh kayak ternyata ada teman buat curhat. Ada teman buat ngasih advice. Kebetulan kan namanya mentor kan pasti pernah mengalami hal yang serupa lah ya, mirip-mirip, dan kita tahu pemikiran pola pikirnya itu seperti apa yang benar gitu. Dari situ sih itu enaknya dengan kita punya mentor, dan kita juga bisa kepantau progresnya. Jadi nggak cuma gue pengen bikin ini, ya udah, karena nggak ada yang nge-review, nggak ada yang mantau, kita nggak pernah ngerjain gitu kan. Gitu sih. Jadi nyantai ya. Betul. Nah intinya dari situ kita bisa pantau dan action. Dan enaknya lagi itu dia pasti akan ngasih insight baru tuh yang nggak pernah kita tahu gitu kan dari pengalamannya. Akhirnya ya udah pakai aja insight gitu. Jadi buat loncatan juga, bisa buat batu loncatan. Enaknya situ sih mas, bisa mentoring. Jadi sebenarnya kalau boleh disimpulkan gitu ya, sebenarnya sesi mentoring itu sebenarnya belajarnya otodidak tapi dipandu gitu ya, ada pengawasnya gitu ya, ada guru pengawasnya gitu ya. Betul, ada pengawasnya. Jadi yang ngeset target kita, yang belajar kita. Jadi si mentor ini hanya sebatas ngecek progres gitu ya. Benar nggak sih? Betul. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang pengen dimentorin sama seseorang gitu, pastikan teman-teman udah punya tujuannya gitu kan. Terus juga jangan berharap disuapin, karena yang belajar, yang melakukan action itu kita. Ya, betul. Si mentornya hanya supervisi aja gitu ya. Terus kalau seandainya dapat kesempatan untuk mentoring lagi, mau lagi nggak sih? Mau lagi lah. Mau lagi ya. Apa benefit yang menurut Fatan paling berasa dari sesi mentorship? Sebenarnya dari pengalaman, kita pengen tahu tuh pengalaman mentor kita gitu. Pengalaman mentor kita itu penting gitu ternyata. Apalagi pengalaman orang-orang yang udah expert gitu kan. Itu
sangat-sangat berharga sih. Belajar dari pengalaman mereka gitu ya. Betul, pengalamannya tuh, wah ini kok keren ya gitu. Kenapa? Nanya-nanya juga kenapa bisa kayak gitu. Oh iya karena gue begini gitu. Oh ternyata ada pintu kedua atau pintu ketiga ternyata dalam karirnya gitu. Itu sih keren ya. Oke. Terus juga ini beberapa minggu terakhir juga ngelihat di sosial media kan Fatan itu sangat cukup sering posting di Twitter salah satunya ya. Dan yang terakhir itu kan suka pengen set goal tapi di online di sosial media kan, pengen kerja di luar negeri kan ceritanya ya kemarin ya. Iya betul. Itu boleh tahu nggak sih alasannya kenapa gitu? Kenapa kok ada tujuan hidup? Ini kan tujuan hidup ya, di share ke orang banyak gitu. Kenapa? Jadi gini Mas Riza, kebetulan ini pun podcast ini aku juga bikin di Twitter sebenarnya. Oh iya ada summary-nya ya. Maksudnya aku ada harapan atau mimpi bahwa bakalan join, bisa diundang podcast ceritanya developer. Oke. Punya tujuan itu ya ke sana ya. Aku posting itu di Twitter. Yeah. Dan intinya banyak yang aku coba posting di Twitter, mungkin dengan hal itu ada orang yang lihat dan ada yang mendoakan juga gitu. Aku mikirnya gitu. Mungkin ada yang ngaminin gitu. Kalau doa baik pasti ada. Pasti ada. Gak mungkin orang doain yang jahat-jahat pasti akan dikabulkan gitu kan. Kan gak bisa gitu juga gitu. Akhirnya coba di situ. Karena tahun lalu itu aku udah ngeset goal bahwa aku bakalan pengen jadi remote software engineer untuk perusahaan luar negeri juga. Dan kesampaian ya? Kejadian ya? Dan kesampaian di tahun depannya, tahun ini. Oke. Gitu. Jadi dari situ kayak mungkin dengan itu ada yang mendoakan bahwa itu akan jadi kejadian dan itu bisa jadi parameter kita juga bahwa oke, gue pernah posting ini, gue harus bisa nih mencapai itu atau setidaknya membuktikan atau mendekati berusaha mencapai itu. Nah dari situ akhirnya dapat kesimpulan pendek ya dengan pengalaman pendek itu. Udah kalau ada hal-hal baik coba aja mau disampaikan gitu sebenarnya gitu. Siapa tahu ada yang mengaminkan atau ada yang mensupport gitu. Karena kita kalau ini nih dia pengen kesini juga nih gitu kan, coba aja gitu. Bareng. Iya benar sih. Tujuan itu harus jelas dulu di awal, kita mau ngapain, mau kemana gitu kan. Terus abis itu kalau bisa di share ke istilahnya ke orang-orang yang terdekat atau bahkan ke sekarang sosial media ya, jadi bisa jadi cambuk juga buat kita kan. Wah saya pernah nulis ini, masa saya nggak ngapa-ngapain gitu seharian gitu kan. Saya harus improve dong gitu. Misalkan bahasa Inggris saya jelek, ya udah saya harus belajar gitu kan. Terus sekarang udah kerja di perusahaan Singapura, sudah pernah ke Singapura belum? Belum. Oh belum ya, belum diundang ke sana ya? Belum diundang. Oh, jadi onboardingnya murni remote aja semuanya gitu? Iya, onboardingnya murni remote. Tanda tangan kontraknya juga remote semua? Iya, tanda tangan kontraknya remote juga. Oke. Wah seru ya. Makanya gini Mas Dira, bahkan pas onboarding itu kan ini kedua kali perusahaan kedua aku ya. Iya, perusahaan kedua, oke. Jadi belum tahu gambarnya tuh kayak gimana, karena awal-awal kan belum ada onboarding gitu. Apalagi onboardingnya online ini gimana? Ya udah tanya-tanya sama HR-nya aja, ini kira-kira nanti gimana ya? Gitu. Ya udah, ternyata onboardingnya seperti itu aja. Oke. Akhirnya cukup tahu aja gitu. Agak culture shock-nya ada sih. Onboarding online gitu. Iya. Onboardingnya waktu itu kemarin sendiri atau rame-rame sama yang baru-baru juga? Sendiri. Sendiri. Oke. Terus timnya itu terdiri dari orang-orang di Singapura kah, atau ada orang Indonesia kah, atau dari seluruh dunia? Ada yang dari Rusia, ada yang dari India, kebanyakan sih dari Asia sih, dari Vietnam, Filipina, Malaysia. Oh, berarti culture shock-nya lumayan ya, bukan hanya untuk beradaptasi ke kita tapi ke mereka juga. Komunikasinya gimana tuh? Komunikasinya kan karena based on Singapura, itu kan pakai Singlish lah ya. Singapura English. Oke. Jadi kayak ada yang ngomongnya cepet banget dan kayak kurang wah ini ngomong apa sih gitu kan. Terus ada aksen-aksen khasnya mereka, ada slangnya mereka. Kita we are not doing this lah. Ada lah-lahnya. Lah apa ini? Kayak gitu-gitu. Jadi ya udah mencoba terbiasa aja sebenarnya.
Oke. Akhir-akhir ini Fatan lagi ngulik teknologi apa? Lagi ngulik TypeScript sebenarnya. Lagi ngulik TypeScript, iya. Buat di kantor juga ya? Buat kantor iya, tapi lebih ke buat nanti mau belajar Deno. Oh, belajar Deno. Oke. Iya. Kayaknya nih Deno bakalan ini sih. Jadi kayaknya ada game changer juga nih, dapat investor dia. Oh iya Deno baru ini ya. Ada lagi kan yang muncul yang baru tuh apa? Bun.js tuh. Ah iya, Bun.js. Runtime-nya yang cepet-cepet itu. Iya, yang cepet-cepet itu. Nah, kalau ini nih tips buat teman-teman yang yang mendengarkan, kira-kira kalau misalkan, wah saya pengen nih jadi developer, kira-kira ada tips nggak dari Fatan untuk belajar programming? Ada sih Mas Riza. Jadi sebenarnya jangan ada pola pikir fixed mindset sebenarnya. Bahwa fixed mindset itu kan skill kita atau keahlian kita itu pasti udah ada dari lahir gitu. Bakat itu bawaan lahir gitu. Tapi pikir bahwa itu growth mindset, bahwa keahlian atau skill kita itu bisa terjadi kalau misalnya kita selalu berusaha sebenarnya. Dan intinya pertama itu growth mindset, bahwa itu semua bukan bakat dari lahir, tapi itu bisa dibentuk, bisa dipelajari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini karena aku sebagai programmer di web, software engineer di web, paling yang kalau tips dari aku sih pertama pelajarin web 101 ya, tentang konsep website gitu. Karena ternyata dulu aku tuh nge-skip itu, karena kan dulu kurikulumnya kurang ya. Jadi agak berantakan. Nah, jadi kalau ini coba pelajari dulu, coba tonton dulu deh web 101, konsep web itu kayak gimana. Itu akan ngebantu ke depannya sebenarnya. Dan selanjutnya pahamin fundamental, apalagi bagi kita yang background-nya bukan di non-IT ya. Iya, yang otodidak ya. Betul, pahamin konsep fundamental, cari resource yang benar, cari yang ada kurikulumnya. Kayak bahkan kalau misalnya kalian semua punya uang yang lebih, punya money yang lebih, bahkan kalian bisa coba aja join bootcamp. Itu yang lebih terstruktur, udah ada materinya, udah ada kurikulumnya, itu pasti bakalan lebih cepat gitu nyampenya. Lebih cepat nangkepnya, apalagi ada mentornya juga. Itu enaknya tuh. Tapi kalau misalnya belum ada budget yang berlebih, itu jangan putus asa, coba cari alternatif yang lain. Sebenarnya banyak kok web resource yang gratis di luar sana yang bagus. Cuma masalah kita explore-nya aja kayak gimana. Sering-sering aja explore gitu. Kalau mau belajar mungkin coba pakai Udemy, atau ada mungkin yang buat bahasa Indonesia pakai BWA, Build Angga gitu. Itu oke banget buat resource belajar. Nah, habis itu karena udah kita mau masuk ke dunia teknologi atau software engineer ini, itu kita dituntut buat harus up to date sebenarnya. Bukan FOMO ya, tapi yang penting kita tahu bahwa ada teknologi ini gitu. Buat kulit-kulitnya aja sih nggak apa-apa gitu. Nggak perlu dalam-dalam. Yang penting kita tahu ada update ini gitu. Yang penting kalau sependek pengalamanku, bahwa kalau kita masuk software engineer atau IT ini, kita nggak bisa berhenti belajar gitu. Karena teknologi berkembangnya cepat banget. Gitu. jQuery aja bisa ini kan. udah bisa ditinggalkan gitu sama yang lain. Gitu. Kalau beralih cuma jQuery doang misalnya. Oke. Pak, tipsnya ini praktikal sekali ya. Karena ngalamin juga ya, benar-benar ngalamin belajar dari awal gitu ya. Iya Mas Triza. Oke. Nah, gimana kalau ada teman-teman pendengar nih mau ngobrol atau mau ngobrol lah sama Fatan? Mungkin bisa di-share sosial medianya, Twitter atau di mana yang paling aktif? Kebetulan aku lebih sering aktif di Twitter. Cari aja namanya @fmgono. Dan kadang juga suka ya fmgono. Itu semua LinkedIn, Twitter, terus satu lagi platform developer dari Showcase, itu juga aku masuk situ. Di Showcase juga ada fmgono juga. Oke, mantap kalau gitu. Terima kasih banyak Fatan buat ceritanya yang seru banget gitu ya. Banyak kerja kerasnya juga kelihatan gitu ya, dari ceritanya juga kelihatan gagal coba lagi dan akhirnya sekarang sudah mencapai level yang yang sesuai harapan gitu ya. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Ceritanya Developer.
Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Twitter @rizafahmi22 atau boleh colek saya di showcase.com/rizafahmi. Linknya bisa dicek di deskripsi ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.